Saudara, puluhan penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengikuti edukasi kesiapsiagaan bencana yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan ini difokuskan pada kelompok perempuan disabilitas untuk meningkatkan pemahaman terhadap ancaman banjir serta kebakaran hutan dan lahan. Kelompok disabilitas merupakan pihak paling rentan saat situasi darurat. Karena itu, lewat program prioritas edukasi kesiapsiagaan bencana seperti yang diberikan BPBD Kota Banjarbaru, mereka diharapkan memiliki kemampuan evakuasi mandiri dan menjamin keamanan pribadi saat bencana terjadi. Kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya diadakan. Tercatat sebanyak 45 peserta hadir didampingi para pendamping masing-masing. Para peserta terdiri dari berbagai ragam disabilitas, mulai dari disabilitas netra, tunadaksa, tunawicara, hingga disabilitas intelektual. Kawan-kawan disabilitas itu mengetahui bencana apa sih yang terjadi di Kota Banjarbaru, banjir dan kaulah. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa memang beliau sangat kesulitan kalau terjadi bencana. Nah, hari ini dengan adanya sosialisasi ini paling tidak kami berharap dia mengetahui bagaimana cara evakuasi, bagaimana kalau seandainya terjadi bencana dia menyelamatkan diri sendiri untuk paling tidak untuk pribadinya. Sekretaris Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau WHDI Banjarbaru sekaligus peserta, Elizabeth, mengapresiasi langkah pemerintah kota karena perempuan disabilitas memiliki tingkat kerentanan ganda. Ia berharap program ini terus berlanjut mengingat masih banyak rekan mereka yang belum tersentuh edukasi mitigasi. Iya, mudah-mudahan semoga nggak terjadi ya, tapi seandainya pun terjadi bencana nanti kaum disabilitas apapun ragamnya itu bisa minimal menyelamatkan diri sendiri dulu dan orang-orang yang keluarga di sekitarnya gitu. Dengan adanya pembekalan ini diharapkan para penyandang disabilitas tidak lagi kebingungan dan sudah memiliki kesiapan untuk menyelamatkan diri sendiri maupun keluarga saat keadaan darurat. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Lantas seperti apa mekanisme hingga sudah sejauh mana program ini menyasar kelompok disabilitas? Selengkapnya kita akan bahas bersama Kepala Pelaksana BPBD Banjarbaru, Bapak Zaini Syahrani. Selamat pagi. Bapak Zaini, boleh dijelaskan bagaimana materi yang disampaikan, apa saja materi yang disampaikan kepada teman-teman penyandang disabilitas ini? Ya, selamat pagi, Pak. Jadi dengan kawan-kawan disabilitas ini yang tentunya materi yang paling utama adalah materi tentang kebencanaan resikonya. Jadi kita harus mengenalkan dulu kepada mereka bencana apa saja yang terjadi di Kota Banjarbaru, seperti karhutlah, banjir, itu yang paling penting mereka ketahui. Gitu, Mbak. Ini kan disabilitas beragam, Pak. Bagaimana metode penyampaian edukasi agar bisa dipahami oleh berbagai jenis disabilitas? Betul. Kawan-kawan disabilitas ini tentunya ada beberapa penyandang, ada tunanetra, tunarungu, ya Bu ya. Jadi kita sudah koordinasi dengan pihak provinsi, artinya bahwa kita mau cari narasumber-sumber yang bersertifikasi tentang bagaimana menyampaikan kepada mereka dengan tentunya dengan bahasa-bahasa isyarat mereka agar sosialisasi edukasi yang kita sampaikan ini betul-betul sampai kepada mereka. Itu yang paling penting. Ada dua bencana yang difokuskan ya, tadi ada banjir dan kebakaran hutan. Sebenarnya harapannya apa sih Pak untuk teman-teman disabilitas ini memahami terkait dengan kesiapsiagaan bencana? Betul, yang paling penting adalah mereka mampu melaksanakan kemandirian dan keterampilan keselamatan. Nah, jadi bukan kita tolong saja, tapi mereka mampu dengan diri sendiri untuk menyelamatkan sesuai dengan kemampuan mereka. Itulah harapan kami. Boleh dijelaskan Pak tantangan terbesar dalam memberikan pelatihan kesiapsiagaan bagi kelompok disabilitas ini? Nah, tentu tantangan yang kita hadapi ya, tentunya ada stigma masyarakat bahwa belum menyampaikan data-data kawan-kawan disabilitas karena memang bisa dia malu gitu ya. Jadi sekarang kita bagaimana supaya kawan-kawan disabilitas ini bisa terdata dengan melalui RT atau melalui kelurahan-kelurahan setempat, itu ke depan akan kita seperti itu. Bagaimana juga dengan disabilitas yang mungkin tidak terdata dalam komunitas? Apakah juga ada kegiatan jemput bola untuk memberikan edukasi ini, Pak?
Nah ini ke depan mungkin kita akan koordinasi nanti dengan pihak kelurahan setempat dan RT setempat. Nah kami akan mendata supaya betul-betul kawan-kawan tidak ada lagi stigma masyarakat itu malu untuk menyampaikan data-data yang rentan ini. Kan memang kalau terjadi bencana ini yang kami utamakan, Bu, begitu. Sebenarnya kalau kita lihat jumlahnya, berapa banyak sih Pak teman-teman disabilitas untuk wilayah Banjarbaru dan berapa banyak yang sudah menerima edukasi? Jadi begini, kita tiap tahun ada program ya namanya program edukasi terhadap mereka-mereka disabilitas. Kemarin kita sudah berjumlah ya hampir 100 orang, kemudian di tahun 2026 ini ada 45 orang, tidak termasuk pendamping ya, tidak sebenarnya, tetapi pendamping juga melihat juga hadir di sana. Jadi kita sudah punya juga himpunan wanita disabilitas Indonesia Pak. Jadi khususnya di Kota Banjarbaru, mereka tergabung di dalam himpunan itu. Sehingga kalau terjadi bencana pun kami sudah menyiapkan bagaimana mereka agar mampu mandiri sendiri begitu. Ini kan setiap bencana itu kan yang selalu kita concern adalah terkait dengan early warning system Pak. Tentu ini untuk masyarakat umum ini tanda ataupun peringatan bisa dipahami. Tapi bagaimana dengan teman-teman disabilitas? Apakah BPBD Banjarbaru juga menyiapkan tanda atau early warning system khusus untuk teman-teman disabilitas? Betul, kami juga ada namanya sudah ada kumpulan masyarakat peduli bencana. Masyarakat peduli bencana inilah yang membantu sebagai pendamping nanti menyampaikan kepada mereka. Jadi di 20 kelurahan di Kota Banjarbaru ini sudah ada terbentuk masyarakat peduli bencana binaan BPBD. Sehingga terjadi bencana apapun mereka bisa menyampaikan kepada kawan-kawan disabilitas. Itu yang saat ini kita lakukan. Tapi tidak dengan EWS saja, EWS juga sudah ada, tetapi itu diperuntukkan bagi masyarakat di titik-titik rawan bencananya saja. Jadi pendampingan juga dilakukan untuk membantu teman-teman disabilitas memahami situasi dan kondisi ketika terjadi bencana dan edukasi terus diberikan untuk bisa mandiri begitu ya Pak ketika bencana itu datang. Terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Banjarbaru Bapak Zaini Syahrani telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak.